Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Madu Apik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan segala usaha kita, segala ikhtiar kita senantiasa diberkahi dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, seringkali kita ketika memulai usaha, kita menggandeng partner bisnis untuk kolaborasi gitu ya. Baik itu dari teman, saudara, atau bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun gitu ya. Tapi ternyata banyak pertemanan yang hancur karena gara-gara bisnis. Banyak juga persaudaraan yang putus karena uang. Tapi ada juga kok orang yang jadi dekat, bahkan menjadi saudara dengan jalan muamalah, dengan jalan berniaga. Contohnya misalkan saya dengan partner bisnis saya gitu ya, itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun alhamdulillah gitu ya. Padahal diawali dari tidak kenal sama sekali. Bahkan ketika kita mengadakan akad muamalah pun kita belum pernah ketemu, kita hanya sekedar komunikasi secara online saja gitu, seperti itu. Nah, ternyata untuk memilih partner bisnis itu ada tipsnya, ada ilmunya untuk meminimalisir kegagalan kita berkolaborasi dengan orang lain. Seperti apa sih tipsnya? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Baik sahabat Madu Apik, bagaimana sih caranya tips memilih partner bisnis yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Saya bagikan beberapa sharing yang saya ambil dari pengalaman pribadi saya sih sebetulnya ya. Karena seringkali pada awal ketika kita memulai bisnis, kita itu seringkali menggandeng atau justru digandeng oleh orang lain. Kalau misalkan kita tidak mengajak orang lain untuk ikut bisnis kita, justru kita yang kadang-kadang diajak oleh orang lain untuk ikut bisnis mereka, baik itu dari teman gitu ya, dari saudara, ataupun dari orang yang baru kita kenal gitu ya. Nah, konsekuensi saat kita memiliki partner bisnis dalam usaha adalah saat bisnis kita bermasalah atau saat usaha kita lagi bagus-bagusnya, akan datang ujian kesetiaan di dalam kolaborasi. Nah, itulah salah satu hal yang biasanya lumrah terjadi gitu ya. Sehingga dari awal kita harus ilmui dulu diri kita sebelum terlanjur bermitra dengan orang lain. Nah, ketika kita memilih partner, ada dua hal yang harus kita jadikan sebagai bahan pertimbangan gitu ya. Yang pertama adalah ada poin-poin tertentu yang harus sama. Yang harus sama itu adalah visi, value, dan chemistry. Visi sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya, yaitu alasan utama kenapa kita melakukan sesuatu itu harus sama. Kemudian yang kedua adalah value, nilai-nilai kehidupan juga harus sama gitu ya. Kalau misalkan value kita adalah berbagi, nah teman kita juga harus punya value yang sama. Jangan sampai value kita berbagi sementara value rekan bisnis kita adalah money oriented. Ini pasti akan terjadi nanti ketimpangan di dalam perjalanan bisnis kita. Dan hal berikutnya yang harus sama adalah chemistry. Chemistry adalah perasaan saling tertaut gitu ya. Istilahnya itu nggak ada lo tuh nggak rame. Nah ini namanya chemistry. Nah yang berikutnya adalah poin-poin yang justru harus beda, yaitu skill, knowledge, dan karakter. Dimana dalam tiga hal ini justru harus saling melengkapi, harus saling membackup, harus saling menyempurnakan. Nah dari poin-poin tadi kita bahas lebih dalam ya. Yang pertama adalah samakan frekuensi kita, dimana kita harus menggali dari sisi visi, value, dan chemistry tadi. Kita harus banyak ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Harus tahu tentang kepribadiannya masing-masing gitu kan. Kalau misalkan mereka adalah teman lama atau saudara, mungkin akan lebih mudah karena sebelumnya kita sudah sering berinteraksi gitu kan, seperti itu. Nah berikutnya adalah kita kepoin. Nah, maksud kepoin itu apa sih? Karena yang namanya karakter orang itu kan bisa berubah-ubah ya. Mungkin yang ngajak bisnis ke kita itu teman lama gitu ya. Tapi katakanlah sudah 15 tahun tidak bertemu. Nah banyak hal yang bisa berubah itu di dalam 15 tahun. Sehingga kita tetap harus melakukan proses kepo ini gitu ya. Di antaranya adalah dengan cara misalkan stalking ya. Stalking medsosnya di dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Kadang-kadang medsos itu kan menunjukkan jati diri seseorang ya. Lebaynya kelihatan gitu ya.
hal-hal yang lain yang bersifat kepribadian itu akan kelihatan banget gitu kan. Seperti itu. Dan juga misalkan bisa juga kita melakukan tabayun atau proses klarifikasi ke orang-orang terdekat dia dengan cara yang elegan sehingga tidak terkesan menyelidiki itu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan kerjasama mulai dari hal-hal kecil dulu sambil mengukur komitmen dan karakter yang bersangkutan. Jangan sampai kita langsung membuat usaha tuh langsung 3 cabang gitu ya, langsung berapa cabang atau langsung besar gitu. Kita lakukan aja dari hal-hal kecil dulu lah gitu ya, karena dari sana kita juga sambil belajar untuk mengetahui karakteristik dan sifat dari partner bisnis kita gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan tombol on dan off. Nah, kadang-kadang kita dengan partner bisnis kita berangkat dari karakter yang sama. Nah, kalau misalkan karakter yang sama, katakanlah dua-duanya sama-sama keras, bagaimana yang namanya sekoci ini bisa maju bersama? Karena yang namanya sekoci berlayar itu harus yang namanya kapal gitu ya, berlayar tuh harus ada satu nahkoda. Makanya kita kalau misalkan kita berdua, tentukan siapa nahkodanya. Ataupun kalau enggak, kita siapkan tombol on off-nya. Maksudnya tombol on off ini adalah kita harus tahu di mana saatnya kita harus memaksakan kehendak kita karena kita yakin bahwa itu benar gitu ya dengan argumentasi yang baik. Tapi di saat yang lain kita juga harus tahu kapan kita harus ngalah, meng-off-kan ego kita gitu ya untuk kepentingan jangka yang lebih panjang, seperti itu. Nah, tombol on off ini lebih ke kedewasaan kita dalam berpikir dan dalam bersikap. Nah, berikutnya adalah kita harus cari bedanya untuk bisa saling melengkapi gitu ya. Kalau pertama adalah cari persamaannya, yang sekarang justru adalah cari perbedaannya. Justru harus berbeda karena nanti akan saling melengkapi, terutama dalam hal skill, knowledge dan karakter. Ketika memiliki knowledge yang sama akan ada kesulitan ketika menghadapi permasalahan yang tidak bisa digali gitu ya. Beda dengan kalau misalkan punya skill dan knowledge yang berbeda, justru nanti akan saling membackup dan saling mengisi dan saling melengkapi. Nah, itulah sahabat beberapa tips dari pengalaman saya pribadi bagaimana caranya memilih partner bisnis yang tepat. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Beliau mengatakan cari tahu dulu tentang tetanggamu sebelum cari tahu tentang rumah yang akan kau tinggali. Cari tahu dulu siapa teman perjalananmu sebelum kau cari tahu tentang tujuan kemana kau pergi. Nah, berarti di dalam bisnis kita harus cari tahu dulu siapa partner bisnis kita sebelum kita cari tahu apa usaha yang akan kita lakukan. Gitu ya. Ada pepatah juga dari Thomas C. Watson, jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan yang memaksa Anda terus berkembang. Gitu ya. Demikian sahabat beberapa tips singkat untuk memilih partner bisnis agar kita bisa meminimalisir kegagalan dalam berkolaborasi dengan orang lain dalam hal kaitannya dengan bisnis yang kita lakukan. Jangan lupa kita harus senantiasa mengupgrade ilmu kita karena di dalam setiap bisnis, setiap tahapannya selalu memunculkan tantangan-tantangan yang berbeda. Terus ilmui diri kita, jangan lupa juga syukuri setiap pencapaian dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.